Beneran basah. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revalino dan Saya Pak Bono. nah, jadi di sini saya ingin menginterview Pak Bono. Oke, Pak Bono. Ini pertanyaannya. Apa yang Anda pahami tentang norma agama? Sebenarnya saya nggak paham-paham banget ya. Tapi kalau masalah norma agama itu kayaknya semua orang yang beragama paham itu apa norma agama. Oke. Dan bagaimana norma agama memengaruhi kehidupan Anda sehari-hari? Sangat mempengaruhi karena tanpa adanya norma agama mungkin saya menjadi orang yang nakal, mabok-mabokan, jahat ke orang lain, pesta tiap hari, zina tiap hari gitu. Menurut Anda, apakah norma agama masih relevan di era modern ini? Sangat relevan. Tapi ya tentu tantangannya berat. Gitu. Cuman ya gimana kita aja manusia untuk kayak menerapkan norma agama kehidupan kita sehari-hari sekarang. Bisakah Anda membagikan pengalaman di mana norma agama membantu Anda mengambil keputusan penting? Kayak contoh nih, misalkan nih lu suruh sholat tuh sama orang tua lu tuh, lu sholat tuh. Nah di situ tuh lu sholat tuh karena takut sama Tuhan apa karena takut sama orang tua lu? Karena kewajiban dan takut Tuhan juga. Kewajiban juga. Oke. Apakah Anda pernah menghadapi situasi di mana norma agama bertentangan dengan norma sosial atau hukum? Bagaimana Anda mengatasinya? Kalau lu di kehidupan sosial pasti yang didahulukan itu bukan norma agama, tapi norma adat, norma sosial. Kayak di daerah itu tuh apa sih? Norma agama penting tapi dikesampingkan dulu gitu. Tapi yang lebih utama tuh norma adat atau norma sosial. Oke. Sejauh mana norma agama mempengaruhi cara Anda bersikap terhadap orang lain? Sejauh mana? Iya. Ya sejauh nggak terlalu sih kalau gue. Oke. Segitu aja pertanyaan. Terima kasih Pak Bono. Ya, Dan sama-sama. ini aja interview dari kita, yaitu Revalino Octavian dan Pak Bono. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang semuanya, saya Teresa dan kali ini saya lagi bersama Hana Safira. Oke, Kak Hana. Jadi aku mau tanya tentang norma. Apa sih yang kakak pahami tentang norma agama? Norma agama menurut saya merupakan suatu pedoman hidup yang dimiliki setiap makhluk sosial dalam mereka berperilaku dan bertindak di setiap harinya. Kedua, bagaimana sih norma agama mempengaruhi kehidupan kakak dalam sehari-hari? Menurut saya norma agama sangat mempengaruhi kehidupan karena norma agama itu mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari yang membuat tatanan kehidupan sosial kita menjadi lebih teratur, adil dan juga sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Nah, selanjutnya, sejauh mana sih norma agama udah mempengaruhi cara kakak bersikap terhadap orang lain? Norma agama menjadi pedoman yang sangat mendasar untuk kehidupan saya sehari-hari karena dimana kita diajarkan untuk menghormati orang lain, mengasihi orang lain, memiliki empati, memiliki tanggung jawab akan apa yang kita lakukan dan juga masih banyak lain. Dari situ, menurut kakak bagaimana norma agama dapat membantu mengatasi masalah sosial seperti konflik atau ketidakadilan? Norma agama memiliki potensi yang besar dalam membantu kita makhluk sosial untuk mengatasi masalah dikarenakan kita didorong untuk memiliki rasa hormat kepada satu sama lain, rasa damai dan juga mendorong kita untuk memiliki keadilan terhadap sesama manusia. Oke, apa sih yang kakak harapkan dari penerapan norma agama dalam kehidupan masyarakat di masa depan? Yang saya harapkan dari diterapkannya norma agama di kehidupan kita sehari-hari, lebih banyak manusia yang memiliki rasa toleransi yang tinggi, lebih banyak lagi makhluk sosial atau manusia yang memiliki rasa empati terhadap satu sama lain, rasa keadilan dan juga menghormati satu sama lain. Oke, makasih ya kak. Hai guys, jadi nama aku Kayla. Hari ini aku mau wawancara narasumber hari ini
ini namanya adalah Kak Jasmine. Jadi aku mau nanya tentang norma agama. Oke, langsung aja dengan pertanyaan yang pertama. Apa sih yang Kak Jasmine pahamin tentang norma agama? Menurut aku, norma agama itu norma yang berorientasi pada Tuhan, yang berisi tentang perintah larangan, atau mungkin norma-norma yang mengatur cara kita berperilaku, cara kita berhubungan sosial, cara kita etika dan moralitas yang tertanam di diri kita. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini, gimana sih norma agama mempengaruhi kehidupan Kak Jasmine dalam kehidupan sehari-hari? Oke, karena tadi udah sempat bilangin gimana norma agama menuntun kita ke kehidupan sehari-hari. Menurut aku basicnya mungkin dari moralitas atau etika yang diajarkan di agama. Itu mungkin jadi pedoman aku untuk bersosialisasi, untuk bahkan bisa untuk nge-solve problem yang aku alami. Jadi menurut aku norma agama itu jadi pedoman aku untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, pertanyaan yang ketiga. Bisa nggak sih Kak Jasmine bagiin pengalaman yang dimana norma agama itu membantu Kak Jasmine mengambil keputusan penting? Menurut aku, kalau di Islam tuh ada namanya sholat istikharah. Kayak kita ketika kita mengambil keputusan, kita sholat 2 rakaat dan kayak benar-benar minta petunjuknya tuh di mana. Saat itu aku lagi bingung banget, lagi kayak ada 2 tawaran yang ada sama aku, dua-duanya tuh sangat impactful lah ke depannya. Cuman dua-duanya tuh aku hitung pro and contra tuh sama rata, nggak ada yang pro-nya lebih banyak atau kontra lebih banyak, bener-bener sama rata. Terus aku bingung kan milihnya yang mana gitu. Akhirnya aku kayak, karena itu sangat menentukan aku ke depannya, akhirnya aku bener-bener kayak berdoa dan ikhtiar, terus akhirnya dapet jawabannya. Pertanyaan terakhir ya, menurut Kak Jasmine, gimana sih norma agama bisa membantu ngatasin masalah sosial kayak konflik atau ketidakadilan gitu? Kalau balik lagi ya, kalau preferensinya kalau di Islam itu kalau di Islam itu kan kita kayak ada hukum-hukumnya sendiri ya. Jadi kayak cara menyelesaikan konflik, cara kita berbicara, cara kita mengenal orang, cara kita menyelesaikan satu masalah itu kadang tuh tertulis di buku pedomannya itu gitu. Jadi menurut aku kalau kita menyelesaikan konflik, reflecting back ke misalnya Al-Quran, reflecting back ke Quran itu gimana caranya gitu. Atau kayak dari tafsir-tafsirannya gitu. Oke, udah. Makasih Kak Jasmine. Sama. Halo semuanya, aku Putri dari kelas 11C dan ini adalah tugas kelompok untuk T3. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Pak Marcel sebagai guru sejarah tentang norma-norma agama. Oke, jadi Pak Marcel, untuk pertanyaan pertama itu apa yang Bapak pahami tentang norma agama? Maksudnya pertanyaan ini definisinya, soal definisinya Ya, atau apa yang Bapak pahami? norma agama itu maksudnya ya kayak norma, kayak sejenis peraturan, tapi ya namanya ada nama agama ya, otomatis peraturannya dibuat berasal dari Tuhan, berasal dari Nabi, dari Rasul, pokoknya ada unsur-unsur non materialnya, yang unsur-unsur rohaninya, unsur-unsur ya yang melibatkan kekuatan di atas manusia, Tuhan, dewa atau apapun itu. Norma agama itu setahu saya definisinya. Lalu bagaimana norma agama mempengaruhi kehidupan Bapak sehari-hari? Oh, sangat. Itu sangat mempengaruhi. Misalnya, tapi begini ya, kalau dibilang norma agama mempengaruhi, gimana ya? Sebenarnya untuk saat ini, norma agama itu saya nggak gitu baca norma agama. Norma agama itu paling mempengaruhi hidup saya waktu saya SD. Waktu saya SD itu saya justru mempertanyakan norma-norma agama sampai-sampai saya meninggalkan agama saya. Jadi, menurut saya waktu itu sangat mempengaruhi, tapi kalau sekarang udah nggak sama sekali. Tapi kalau bilang masih mempengaruhi, ada pengaruhnya, ya sebenarnya ada juga sih ya, nggak bisa dibilang dari itu. Soalnya kenapa? Karena saya orangnya ini paling suka emang melakukan kayak diskusi, debat mengenai norma, mengenai etika. Jadi ya mau nggak mau agama udah pasti ikut, norma agama udah mau nggak mau harus keseret juga. Makanya itu karena hobi saya. Nah, untuk keputusan sehari-hari aja, tapi sehari-harinya jujur aja, saya saat ini tidak menggunakan norma agama. Saya tidak pernah ketika berpikir apakah tidak akan saya salah atau benar, saya tidak pernah menggunakan norma agama hari ini dan setidaknya selama sekitar 10 tahun terakhir.
Nah, terus itu menurut Bapak bagaimana kita menanamkan norma agama pada generasi muda dengan cara yang efektif? Bagaimana cara menanamkan norma agama? Mungkin saya malah mau tanya balik, kenapa harus menanamkan norma agama? Kan masih banyak norma yang lain. Masalahnya kalau kita ngomongin norma agama, ya ini mau nggak mau jadi tanggung jawabnya cuma tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Orang tua mau mendidik anaknya sesuai norma agama yang dianut. Tapi kalau kita begitu ngomongin masyarakat, pemerintah, saya bertanya, lah, kok ikut campur? Masyarakat ngapain mau mendidik norma agama saya? Agama kan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kenapa masyarakat ikut campur? Kenapa pemerintah ikut campur? Mereka emangnya Tuhan. Mereka emangnya wakilnya Tuhan. Bukan. Dan ujung-ujungnya apa? Ini yang jadi masalah. Norma agama ketika seringkali dicoba diajarkan, malah ujung-ujungnya menjadi berkurangnya toleransi. Kenapa? Let's get real. Agama-agama sebenarnya seringkali tidak toleran terhadap agama lain. Suka nggak suka ini. Kayaknya begitu. Toleransi adalah sesuatu yang baru buat banyak agama di seluruh dunia. Tidak usah saya sebutkan, saya langsung disebutkan kebanyakan agama. Kebanyakan agama tidak mau menolerir agama lain. Ngapain menolerir orang sesat? Ngapain menolerir orang yang salah? Ngapain menolerir penyembah berhala? Kan di Alkitab misalnya ada cerita menghancurkan patung. Nabi hakim menghancurkan patung. Mana toleransinya? Lebih jauh. Pendeta-pendeta penyembah disembelih satu demi satu. Mana toleransinya? Sekarang, bagaimana mau mengembangkan toleransi beragama? Bagaimana kalau kita mengembangkan norma agama? Misalnya, itu baru satu contoh. Saya itu baru satu contoh, pasti banyak 1001 contoh yang lain. Jadi pertanyaan saya balik pertanyaan, kenapa harus mengembangkan norma agama? Justru menurut saya norma agama harus diproduksi di ranah privat. Orang-orang tua mengajarkan anaknya norma agama, ya itu hak orang tua itu. Tapi kalau di sisi lain, pemerintah mengajarkan norma agama, saya jadi bertanya, norma agama ini norma agama apa? Norma agama berdasarkan apa? Norma agama seperti apa? Begitu kamu menyentuh pemerintah, biasanya politik. Jadi ujung-ujungnya bukan norma agama, tapi norma pemerintah yang disamakan jadi norma agama. Begitu pula masyarakat baliknya ujung-ujungnya politik. Kenapa? Begitu ngomongin sekumpulan orang jadi mikirnya kayak dalam bentuk banyak, nggak ngomongin diri sendiri, tapi ngomongin kepentingan umum. Ujung-ujungnya semua jadi berusaha, malah jadi kayak apa ya istilahnya? Bukan yang mencoba melakukan apa yang baik, apa yang benar, malah mereka menampilkan apa yang menurut mereka populer. Jadi adu popularitas. Ya kalau adu popularitas emang apa agamisnya, apa rohaninya? Itu sama sekali malah salah satu yang paling diserang oleh banyak agama kan. Itu jangan cuma asal mau populer kan. Tapi begitu kamu ngomong norma agama menurut masyarakat, mau nggak mau kamu lagi harus mendorong norma agama yang populer by definition. Karena itu saya ngomong jangan buat norma agama jadi populer kecuali di ranah pribadi. Di ranah pribadi itu otomatis ya balik lagi. Masa sih pemuka agamanya nggak mengingatkan umatnya, anak-anaknya tolong ajarin sesuai agamanya. Mestinya nggak usah. Jadi menurut saya nggak usah. Norma agama itu adalah ranah pribadi, ranah keluarga, bukan ranah masyarakat, bukan ranah pemerintah, apalagi ranah negara. Jadi itu adalah perspektif dari Pak Marcel. Sekian dari wawancara ini, masih Pak. Oke.